Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Arwah Korban Pembunuhan, dikirimkan oleh Jimatris Andi Malang. Perkenalkan, namaku Aryo. Aku adalah seorang perwira polisi berpangkat sersan yang bertugas di Kota Batu. Aku pernah mengalami kejadian mistik saat bertugas. Inilah cerita selengkapnya bersama tim Jimat. Aku sedang bertugas malam ketika hujan turun dengan lebatnya. Di luar pos resort kepolisianku tempatku bekerja malam itu, keadaan gelap gulita. Udara pun terasa sangat dingin. Untuk sekedar membuang kantuk sudah bergelas-gelas kopi pahit kuteguk. Sementara itu Kopral Joko, rekan anggota yang juga bertugas piket denganku, belum juga muncul. Padahal dia tadi meminta izin hanya sebentar keluar dengan alasan hendak membeli rokok dan makanan ringan. Ketika aku tengah mengenakan jaket untuk sekedar menghangatkan tubuh, tiba-tiba pintu diketuk seseorang. Dengan sigap aku berteriak mempersilahkan tamu itu masuk. Sejurus kemudian seorang wanita usia 30-an dengan wajah basah terkena air hujan muncul di hadapanku. Dia berdiri beberapa langkah di depan mejaku. Dia memperkenalkan namanya dan mengaku hendak melaporkan terjadinya suatu pembunuhan. Apa? Pembunuhan? Tanyaku kepada Maria, nama wanita itu. Iya, saut wanita itu singkat. Apakah saudara menyaksikannya sendiri? Selidikku. Maria menganggukkan kepalanya. Lalu dia menceritakan bahwa seorang pelayan yang telah lama bekerja pada seorang pengusaha kaya telah dibunuh oleh si pengusaha itu sendiri di villa miliknya, tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Dan mayat korbannya telah dikuburkan secara rahasia di salah satu sudut pekarangan villa itu. Setelah dikuburkan, kemudian di atas kuburan yang tanpa batu nisan itu ditanami pohon rambutan cangkokan. Bagaimana mungkin Anda tahu persis semua detail persoalan itu? sebab saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Ini benar-benar gila. Batinku mengatakan begitu. Bagaimana mungkin wanita ini bisa mengetahui sedemikian detail sebuah kasus pembunuhan? Atau mungkin dia hanya bicara ngawur? Baiklah Bu Maria, laporan Anda sudah saya terima dan sudah saya catat seperlunya. Kami akan melakukan penyelidikan dengan seksama. Ketika Maria bangkit dan keluar meninggalkan mejaku, muncul Kopral Joko. Ada orang yang memberikan pengaduan rupanya. Tanya Joko ketika dilihatnya aku sedang membaca catatan. Iya, sautku tanpa menoleh. Apakah kau tidak bertemu dengan orang itu? Di mana? Dia baru saja keluar. Joko menggeleng. Jadi kau tidak berpapasan dengannya? Tidak, saut Joko sambil memandangku dengan penuh keheranan. Kusangka dia akan berpapasan denganmu tadi, karena baru beberapa langkah dia meninggalkan mejaku lalu kau muncul. Bagaimana mungkin kau tidak bertemu dengannya? Bukankah hanya ada satu pintu keluar di kantor kita yang kecil ini? Aku tidak bohong. Aku memang tidak melihat siapapun keluar dari sini, saut Joko. Kalau memang ada orang, tentunya dia bertemu denganku. Aku mengangkat wajah dan memandang Kopral Joko. Lalu aku menarik napas panjang. Tak terasa bulu kuduku berdiri meremang. Dan aku mulai berpikir sesuatu yang sama sekali jauh dari jangkauan akal sehat. Barangkali
dia lebih cepat menghindar karena takut ketahuan orang. Kau pun tahu rata-rata pelapor kasus pembunuhan merasa takut diketahui oleh orang lain. Ujarku kemudian sambil mencoba menenangkan perasaan. Kopral Joko duduk di kursi di depan mejaku, tempat di mana Maria tadi duduk memberikan laporannya. Ya, suatu laporan pembunuhan. Orang yang memberikan laporan itu menyaksikan sendiri pembunuhan itu. Tambahku, Kopral Jono mengangkat telepon. Tanpa aku minta, dia menghubungi pos jaga dan menanyakan apakah tadi ada seseorang yang telah meninggalkan pekarangan kantor kepolisian. Tidak ada, Kopral, tidak ada. Saut prajurit Siswoyo yang dihubungi. Tidak ada? Tanya Kopral Joko lagi penasaran. Hujan lebat sekali, siapa yang datang kalau bukan Kopral sendiri tadi? Mendengar percakapan itu aku terlonjak dari dudukku. Bulu kuduku semakin berdiri tegak, jantungku berdegup kencang. Ku dekati Kopral Joko. Aneh sekali kalau begitu. Aku yakin ada seseorang yang datang melapor tadi, dan aku telah mencatat laporannya. Tapi bagaimana mungkin petugas jaga sampai tidak menyaksikan ada orang masuk dan keluar barusan? Aku menggelengkan kepala. Wajahku pasti kelihatan sangat tegang. Mungkin hantu, seroroh Kopral Joko. Atau Sersan mungkin sedang menghayal. Aku menarik napas panjang. Tidak mungkin hantu. Atau aku sedang melamun, Joko. Jelas sekali wanita itu datang kehujanan. Dia basah kuyup dan wajahnya basah oleh air hujan. Malah ku perhatikan wajahnya pucat pasi. Mungkin dia ketakutan sekali karena telah menyaksikan pembunuhan itu. Kopral Joko tidak menanggapi apa yang kukatakan itu. Dia kemudian duduk di kursi menghadap meja tulisnya sendiri. Hingga beberapa lama aku pun hanya ikut terdiam. Dan entah mengapa, tiba-tiba perutku terasa agak sakit, ingin buang air besar. Ku katakan pada Joko bahwa aku akan ke kamar mandi. Belum beberapa lama aku berada di kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar ketukan pintu. Suara Joko yang keras bagai berteriak memanggilku. Sersan, wanita yang bernama Maria itu datang. Apa lagi dia? Dia mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pembunuhan yang dilaporkannya pada Sersan tadi. Jawab Joko dari luar pintu kamar mandi. Ya, terima sajalah laporannya. Dan kemudian Kopral Joko pergi. Tak lama aku juga selesai buang hajat dan keluar dari kamar mandi. Kutemui Joko di kamar kerja kami. Aneh, wajah Joko tampak sangat pucat. Ada apa? Aneh sekali. Ketika aku kembali sesudah melaporkan bahwa Maria datang kepada Sersan, wanita itu sudah tidak ada lagi. Lantas, apa saja yang dikatakan padamu? Dia mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan. Katanya orang yang melakukan pembunuhan itu esok siang akan terbang ke Singapura. Jawab Kopral Joko. Aku terdiam, tak tahu apa yang harus diperbuat. Jadi, dia datang lagi bukan? Ujarku kemudian bagai berkata pada diri sendiri. Begitulah kenyataannya. Dan aku sudah mengecek pada Siswoyo yang bertugas jaga di pintu gerbang kantor. Katanya laki-laki nggak ada seorang pun yang masuk. Malah tidak ada seorang pun yang melintas rumah jaga yang dikawalnya. Aneh bukan? Besar kemungkinan hantu atau arwah yang menjelma yang melaporkan kejadian pembunuhan itu. Sautku dengan bulu kuduk berdiri meremang. Lantas, apa tindakan kita? Besok kita laporkan pada komandan. Namun Kopral Joko ternyata tidak menyetujui keputusanku. Dia mendesak agar malam itu juga kami melakukan pemeriksaan. Aku pun menyetujui usulan itu. Akhirnya tanpa peduli pada hujan yang masih turun sedemikian deras,
Bersama satu regu anggota kami segera meluncur ke lokasi yang ditunjukkan Maria sesuai laporannya. Aneh, ternyata apa yang dikatakan Maria memang benar. Di salah satu sudut wilayah yang ditunjukkan Maria, di bawah pohon rambutan, kami menemukan sesosok mayat yang masih baru, mayat Maria. Berdasarkan temuan itu, kami segera menyergap Hermanto pelakunya. Dalam pemeriksaan, Hermanto mengakui memang dialah yang membunuh Maria, dan pembunuhan itu dilakukan ketika hujan sedang lebat-lebatnya. Dia melakukan perbuatan keji itu karena Maria terlalu banyak tahu dengan urusannya. Dan Hermanto pun mengakui setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan bubu-bubu heroin bahwa dia selama ini melakukan perdagangan barang haram tersebut. Karena tidak ingin rahasianya bocor, akhirnya dia membunuh Waria. Wanita itu adalah pelayan pribadi di rumahnya. Dia mengajak Maria ke villa dan kemudian memberikan obat tidur kepada Maria hingga tak sadarkan diri. Setelah itu Hermanto menyetubuhi Maria sampai berulang kali. Ketika tersadar, Hermanto memukul kepalanya dengan benda keras. Aneh sekali, roh dari orang yang baru saja mati datang sendiri memberikan laporan tentang penyakit ini. Itulah cerita singkat dari saya, Andi, Jimatres Malang, bersama tim Jimat. Salam Jimatres, salam misteri. Au.